Saudara dan saudari yang saya kasihi, ya, webinar kali ini tidak mengajak Anda untuk menjadi manusia yang bagaikan pungguk yang merindukan bulan. Ya, ini bahasa simbolik untuk orang yang menanti sesuatu yang nggak pernah datang. Yang saya sampaikan kepada Anda ini, tujuannya adalah membuat Anda bertransformasi menjadi kesatria yang agung. Apa yang betul-betul saya harapkan pada Anda semua adalah Anda bisa memilih jalan keheningan, Anda bisa memberdayakan diri Anda sendiri, Anda bisa hidup sesuai dengan tuntunan yang maha agung, yang muncul dari relung hati. Jiwa kesatria Anda muncul ke permukaan, Anda menjadi patriot, dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda. Ya. Jadi alih-alih kita diam saja, nunggu nanti ada sosok yang membereskan segalanya, justru kita yang sejak sekarang harus bekerja. Kalau bicara tentang wadah kita, ya, lewat pesawat matahari kita belajar keheningan. Lalu bagaimana kita mengimplementasikannya? Ya. Lewat pusaka Indonesia Gemah Ripah, kita bersama-sama misalnya melakukan gerakan untuk memulihkan tanah, menciptakan kedaulatan pangan. Kita membangun yang disebut sebagai kebun surgawi. Jadi kita nggak usah menunggu nanti masa depan kayak apa. Nggak usah juga nunggu orang nanti datang gimana. Anda hening, transformasi jiwa raga, berdayakan diri, berbuat sesuatu yang memang berguna buat kehidupan ini. Sejak saat ini tidak usah menunggu nanti. Ya. Perubahan itu hanya akan terjadi lewat aksi kita, sejak saat ini. Bukan dengan ngelamun, bukan dengan menunggu yang nggak jelas. Ya. Jadi kita ini jangan kemudian terjebak menjadi manusia yang penghayal, nggak bisa. Anda tidak berguna buat bangsa ini kalau Anda menjadi penghayal. Anda hanya berguna buat negara ini, buat bangsa ini kalau Anda menjadi the man of action, yang dasarnya adalah keheningan. Anda beraksi, bertindak, berkarya dengan ketulusan yang sempurna. Silahkan, lakukan yang Anda bisa. Ya. Saya cuma cerita, ya, sekilas saja tentang apa yang saya kerjakan. Daftar pekerjaan saya, ya. Nanti Anda renungkan apa yang sudah Anda kerjakan. Ya, bukan untuk membuat kita saling membandingkan, tetapi tugas saya adalah memberi inspirasi pada Anda. Saya memimpin persaudaraan matahari. Ada banyak tim di persaudaraan matahari ini yang saya gerakan, saya supervisi, dan saya dorong supaya terus bekerja dengan baik. Ada tim pamomong, ada tim leader yang tugasnya betul-betul mengembangkan pembelajaran yang terbaik buat semua pembelajar supaya semakin banyak orang bisa hening, bisa murni jiwanya. Ya. Kemudian ada tim konten, ada apa segala macam, ya, yang membuat majalah, membuat apa, membuat buku. Ya. Itu pekerjaan yang ada dalam tanggung jawab saya, menggerakkan banyak orang untuk membuat persaudaraan matahari ini menjadi sekolah spiritual terbaik di bumi ini. Ya. Kemudian saya menjadi ketua umum dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah dengan berbagai departemennya, semua bekerja. Saya bertanggung jawab pada semuanya, saya memimpin semuanya supaya masing-masing melakukan upaya terbaik dalam konteks mewujudkan kembali trisaktinya Bung Karno. Kembali kepada budaya sesuai dengan jati diri, keberdikarian ekonomi, kedaulatan secara politik. Itu yang kita kerjakan lewat Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Kemudian saya juga memimpin beberapa perusahaan. Kemudian saya juga masih punya keluarga. Saya selalu komunikasi dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Semua saya ayomi. Di luar itu, saya punya orang-orang yang memang atau saya bantu. Dan saya juga punya data pekerjaan kosmik yang itu bisa jadi tidak pernah Anda pikirkan. Jadi seringkali, misalnya saya berbaring gitu ya, itu bukan diam tanpa pekerjaan. Itu cara saya bekerja. Karena ada pekerjaan yang material, ada pekerjaan yang non material. Fisiknya berbaring, tetapi realitas jiwa kita yang lain bekerja. Ya, itu namanya tugas kosmik. Sehingga waktu saya itu sebetulnya sangat penuh, sangat padat dengan pekerjaan-pekerjaan yang macam-macam tingkatannya.
Nah sekarang, apa yang sudah Anda lakukan buat kehidupan ini? Kalau Anda sibuk dengan drama, sibuk dengan hal-hal yang egoistik, kapan Anda menjadi kesatria yang agung buat bangsa ini? Ya. Saya menyemangati Anda, ayo bangun. Lakukan yang terbaik, Anda pasti bisa. Dasarnya keheningan. Ya. Kalau Anda rajin hening, Anda akan menemukan potensi terbaik Anda. Lakukan itu. Kalau Anda rajin hening, pasti Anda mengerti apa yang harus dikerjakan untuk membuat hidup Anda bermakna. Nah, yang ruwet itu adalah yang tidak pernah hening. Sibuknya ngomongin orang, sibuknya memikirkan hasrat-hasrat egoistiknya sendiri. Ya. Jadi silahkan bertransformasilah, supaya Anda hidupnya penuh makna dan hidup Anda berguna buat bangsa ini. Pokoknya kalau Anda hening, tidak ada itu namanya hidup tanpa makna. Hidup ini bermakna. Ya. Hening itu membuat kita bisa menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Hening itu membuat kita bisa berguna buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat bangsa ini. Ya. Hening itu tidak mengajak kita melarikan diri dari kenyataan, tapi hidup betul-betul selaras dengan apa yang menjadi rancangan agung kita. Hidup di dalam kenyataan yang sesungguhnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat semua makhluk atau semua keberadaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi saya menegaskan bahwa yang harus kita kerjakan adalah berkarya dengan ketulusan hati. Terus kita memperbaiki diri lewat jalan keheningan ini dengan cara yang paling sederhana. Anda dimanapun berada, kapanpun, tesapi setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural. Rasakan bahwa di ujung tarikan nafas itu ada kekuatan kasih murni yang selalu bekerja pada setiap diri. Pastikan dengan jalan keheningan itu semuanya bertransformasi. Diri Anda diubahkan, hidup Anda diselaraskan. Segala kekuatan yang terpendam itu muncul ke permukaan. Jangan hanya menjadi komentator. Jangan menunggu munculnya sosok yang bisa membereskan segala hal. Bukan begitu cara mainnya. Ya, siapapun Anda diminta untuk menjadi kesatria yang agung. Penuhilah panggilan itu dengan jiwa Anda yang paling murni. Lakukan yang terbaik, berikan apa yang Anda bisa untuk negara bangsa ini. Berikutnya, dalam soal politik, jangan sembrono dukung-mendukung, hanya mengikuti prasangka, hanya mengikuti arus pencitraan yang berjalan di media. Heninglah untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, untuk bisa mengambil sikap yang selaras. Kalau kita bicara dalam konteks persaudaraan matahari, saya selalu menegaskan, ya, kita fokus berkarya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita. Ya, ada beberapa prioritas. Kita pastikan diri kita semua ini berdikari. Kita pulihkan tanah. Kita berjuang sama-sama untuk membuat kita di masa depan punya ketahanan pangan. Ya, tanah kita sehat kembali, kita punya bahan pangan yang sehat dan berkualitas, dan seterusnya. Jangan terjebak di dalam konflik yang sengaja diciptakan, konflik horizontal, konflik antar identitas, konflik antar etis. Kita tidak ikut-ikutan yang itu sama sekali. Bahkan yang kita lakukan adalah mendamaikan semuanya dengan kekuatan kasih yang murni yang kita pancarkan di dalam keheningan. Ya. Jangan menjadi provokator. Lakukan terbaik yang Anda bisa dengan ketulusan yang paripurna. Saat kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka itu sama dengan kita memastikan pertolongan semesta itu datang dalam segala bentuknya. Jadi jangan terpaku dengan keterbatasan kita. Karena begitu kita melakukan yang terbaik sesuai dengan batasan kita itu, sebetulnya kita pasti akan dibawa melampaui batasan kita karena ada kekuatan-kekuatan semesta yang bekerja menopang kita. Maka jangan pernah putus asa. Keajaiban pasti terjadi. Ya. Kita tetap setia dengan visi yang agung, setia dengan
jalan-jalan yang kita sudah mengerti. Dengan kemurnian hati, lakukan kebaikan.